Di video kali ini aku mau nge-review dua produk dari Kalisa, yaitu Kalisa Essential Brightening Gel Cleanser dan Kalisa UV Skin Oasis. Kalisa Essential Brightening Gel Cleanser Skin Oasis ini teksturnya gel, terus ada aroma floral, tapi aromanya itu cepat hilang setelah dibilas. Kebetulan aku udah pernah cek pH-nya produk ini itu di Instagram aku, kalian bisa cek postingannya, dan hasilnya itu adalah cleanser ini low pH, jadi pH-nya itu compatible dengan pH alami kulit, jadi jatuhnya tuh di range antara 4,5 sampai 6. Nah, karena dia itu low pH, jadi cocok dipakai untuk sehari-hari karena dia nggak ngerusak skin barrier. Kalau pakai si Kalisa Essential Brightening Gel Cleanser ini, kalau pakainya tuh sendiri tanpa first cleanser, tanpa makeup remover, itu rasanya muka tuh kerasa bersih banget, tapi nggak bikin sensasi kering ketarik. Tapi kalau misalnya dipakainya setelah makeup remover, misalnya kayak micellar water, oil cleanser, atau cleansing balm, atau cleansing milk, pakai ini juga enak banget karena dia tuh bener-bener ngebersihin sisa first cleansernya. Jadi biasanya kalau kita pakai cleansing balm atau oil cleanser atau micellar water atau cleansing milk itu kan suka ada kayak berasa nyisa gitu ya. Nah, makanya dilanjutin dibersihin mukanya pakai si Kalisa Essential Brightening Gel Cleanser ini, tuh rasanya muka tuh bener-bener bersih dengan sempurna. Nah, kebetulan ini tuh bukan botol pertama. Jadi sebelum aku nge-review ini tuh aku udah habisin satu botol dulu. Nah, untuk nge-review yang kali ini aku pakai botol yang baru. Jadi menurut pengalamanku selama ngabisin satu botol gel cleanser Kalisa itu, setiap kali dipakai itu nggak pernah bikin kulit aku kering ketarik, tapi dia tuh bersihnya beneran efektif. Jadi kalau misalnya setelah cuci muka pakai cleanser ini, terus aku pakai toner yang aplikasinya pakai kapas, di toner tuh udah nggak ada sisa-sisa kotoran, debu, atau sisa-sisa makeupnya. Nah, terus kalau kalian perhatiin di cleanser ini tuh ada micro beads warna hijau. Ini tuh bukan scrub karena dia super duper lembut banget. Jadi dia nggak bisa nge-scrub muka kita, apalagi ketika dia tuh dibusain, dia tuh melebur sama air gitu ya. Jadi si microbeads-nya itu nggak ngelukain, nggak ngegosok kulit kita. Nah, microbeads yang warna hijau ini tuh dibuatnya dari jojoba esters. Jojoba esters itu punya manfaat sebagai emollient dan occlusive agent. Nah, kalau di cleanser, objektifnya adalah supaya meskipun cleanser ini tuh bisa membersihkan dengan sangat efektif, tapi tetap sekaligus menjaga kelembapan kulit gitu. Jadi makanya ketika dipakai, dia ngebersihin banget, tapi dia nggak bikin kulit kering ketarik. Nah, selain itu, di cleanser ini juga ada water lily flower extract. Itu tuh fungsinya adalah untuk mencerahkan. Makanya efek langsungnya ketika pakai cleanser ini tuh salah satunya adalah complexion tuh kelihatan lebih bersih, kelihatan lebih cerah. No drying alcohol dan diformulasikan tanpa menggunakan paraben juga kalau kalian wondering. Dan pastinya ini halal, jadi aman banget untuk dipakai sehari-hari. Nah, lanjut ke produk yang kedua, itu adalah sunscreen Kalisa Essential Brightening UV Skin Oasis. Sunscreen ini hybrid, jadi dia tuh ada kombinasi organic dan inorganic UV filters, ada SPF 50 dan PA+++. Jadi dia tuh ada perlindungan terhadap UVA dan UVB ya. Perlindungan terhadap UVB-nya itu levelnya adalah SPF 50, terus perlindungan terhadap UVA-nya itu PA+++. Cukup tinggi, jadi ini cocok banget untuk pemakaian sehari-hari di Indonesia. Yang aku suka, meskipun dia tuh proteksinya tinggi, tapi dipakai di kulit tuh nyaman, plus nggak ganggu aplikasi makeup. Karena kan kadang ada beberapa sunscreen itu yang kalau dipakai bikin makeupnya tuh jadi menggumpal atau jadi nggak awet. Nah, ini tuh sebaliknya, aku ngerasa ini malah bisa sebagai primer karena bikin kulit aku lembab dan ada subtle shimmering efeknya gitu. Jadi bikin tampilan kulit tuh kelihatan lebih glowy, kelihatan kayak kulit sehat. Nah, ini juga ada kandungan water lily flower extract yang fungsinya adalah mencerahkan. Makanya pakai sunscreen ini tuh nggak bikin kulit kusam. Kan banyak dari kalian yang concernnya tuh sama sunscreen adalah, aduh ini bikin kulit aku jadi kusam banget. Nah, kalau yang Kalisa ini, di pengalaman aku, dia nggak bikin kulit aku jadi kusam. Teksturnya ringan, dia nggak lengket, dan gampang juga diaplikasiin, gampang dirasa
diratain, gampang dibaurin. Dan kayak aku bilang tadi, produk ini tuh selain sebagai proteksi dari matahari, dia itu juga ada efek melembabkannya. Makanya bisa bantu makeup itu juga tahan lebih lama dan hasilnya itu lebih halus, gak cakey. Nah, kalau diperhatiin di sunscreen ini tuh ada subtle shimmer efeknya, instant glow up effect, yang sebenarnya kalau menurut aku itu subtle banget sih. Jadi dia bukan shimmer yang heboh gitu, enggak. Dia ngasih efek cerah dan glowy, dan kalau dipakai sebelum makeup, menurut aku itu tampilan makeupnya tuh jadi lebih natural karena ada glow-glownya, jadi nggak yang medok, nggak cakey gitu. Nah, sama dengan cleansernya, sunscreen ini juga nggak pakai drying alcohol dan paraben, terus juga udah halal, jadi aman banget untuk dipakai sehari-hari. Nah, buat kalian yang bingung, sebenarnya pakai sunscreen itu harusnya seberapa lama sebelum beraktivitas? Nggak usah khawatir, karena di produknya itu udah ada tulisan cara pakainya. Gunakan setiap hari pada akhir perawatan kulit Anda, jadi bener-bener di step terakhir di skincare rutin kita di pagi hari. Nah, makanya kenapa aku suka sama si sunscreen ini, karena dia tuh udah sekalian feel-nya, rasanya tuh udah kayak sekalian pakai makeup primer. Jadi aku nggak usah bingung lagi nih mau pakai sunscreen dulu atau primer dulu. Ya udah, pokoknya intinya di skincare rutin terakhirnya banget sebelum pakai makeup, aku pakai si Kalisa Essential Brightening UV Skin Oasis ini. Nah, terus gunakan 15-30 menit dalam jumlah cukup sebelum kulit terpapar sinar matahari. Biasanya kalau aku pakainya itu adalah sepanjang 2 jari, itu untuk sapu muka. Kalau kalian ngerasa segitu tuh terlalu banyak, susah ngeratainnya tuh sedikit-sedikit aja. Jadi kayak 1 jari dulu sampai rata, habis itu yang jari kedua diratain, jadi kayak 1 layer, habis itu layer selanjutnya. Jadi jangan langsung ditemplokin semuanya supaya ngeratainnya itu gampang. Nah, kalau untuk reapply, biasanya untuk reapply sunscreen ini tuh ada 2 cara. Bisa kalian mulai dari awal lagi, jadi cuci muka dulu, bersihin muka dulu, baru pakai lagi, terus makeupan lagi. Atau kalau memang bener-bener nggak bisa bersihin muka, bisa kalian tap-tap pakai sponge makeup di atas makeup kalian gitu. Jadi tap-tapnya tuh pelan-pelan supaya makeupnya tuh nggak geser. Itu salah satu caranya juga. Atau kalau kalian nggak mau pakai sponge, bisa juga pakai brush. Aku juga pernah tunjukin caranya untuk reapply pakai brush. Itu juga sama, tap-tap pelan-pelan sedikit-sedikit sampai semua sunscreennya itu kesebar dan merata. Kenapa aku lebih suka pakai brush adalah karena brush itu nggak nyerap sunscreennya. Sementara kalau sponge itu perlu pakai lebih banyak takarannya, karena kan pasti ada yang keserap di sponge kan. Nah, makanya biasanya aku lebih prefer pakai brush untuk reapply sunscreen di atas makeup. Selama pakai 2 produk Kalisa ini, di kulit aku tuh nggak ada reaksi negatif, nggak ada iritasi, nggak ada breakout, terus nyaman banget dipakainya. Menurut aku ini layak banget untuk dicoba, apalagi karena harganya juga relatif affordable, dengan kualitas yang bagus, tapi harganya tuh relatif affordable. Menurut aku sih harus banget untuk dicoba. Nah, kalau kalian mau coba produk-produk Kalisa, bisa dibeli di Rohto Official Store di e-commerce, dan supaya kalian tuh bisa cepet tahu kalau ada promo-promo, kalian bisa langsung follow aja Instagramnya @KalisaIndonesia. Sekian review dari aku, semoga review membantu. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!